Alat selanjutnya yang pengen gue bahas mengenai perlengkapan naik gunung untuk pemula adalah dry bag. Nah, dry bag ini ya seperti namanya dry bag, berarti tas kering atau tas yang fungsinya sebenarnya untuk melindungi barang-barang di dalamnya dari air, tapi lebih ke cipratan air kali, splash gitu. Kayak ini bukan artinya kalau lu buang ke laut gitu atau lu tenggelamin ke dalam air, barang-barang yang ada di dalamnya bakal aman gitu, bakal kering. Mungkin bakal ya tetap akan merembes gitu ya. Kategorinya lebih ke optional, karena ini bisa digantikan dengan plastik gitu. Ya ini lebih fancy aja daripada plastik. Nah, kenapa gue beli ini? Sebenarnya karena ya pertama gue menganggap bahwa dry bag ini bisa menjadi salah satu tas sampingan lah. Jadi ketika lu misalnya setelah udah ngecamp gitu, lu bisa pakai tas ini untuk dipakai summit gitu kan. Lu masukin barang-barang ke dalam sini terus lu pakai gitu summit ke puncak gunungnya. Selain itu, gue pakai dry bag itu lebih ke emang fungsinya untuk sebagai tas yang melindungi barang-barang yang tidak boleh kena air sama sekali itu dari air di dalam tas gua. Biasanya kalau orang nggak punya dry bag, itu biasanya di tasnya. Kalau misalnya lu sering lihat temen-temen lu misalnya ya yang udah pro gitu atau yang udah terbiasa tapi mereka nggak punya dry bag, biasanya tasnya itu mereka pakai trash bag gitu. Trash bag dimasukin ke dalam tas carrier, kemudian barang-barang dimasukin ke dalam trash bagnya gitu. Sehingga secara nggak langsung mereka masukin ke dalam trash bag, dan ya udah itu akan melindungi barang-barang mereka dari air. Bahkan kalau plastik mungkin bisa melindungi dari air yang dalam jumlah besar. Nah, uh, itu menurut gua sangat efisien kalau misalnya musim hujan. Mau ya pakai dry bag atau pakai trash bag gitu. Itu sangat-sangat efisien, untuk sangat-sangat efektif gitu untuk menghindari kena rembesan air dari hujan ketika kita mendaki. Nah, yang gua malas dari trash bag adalah ya kadang-kadang kalau nggak rapih gitu packing trash bagnya itu bisa menyisakan istilahnya beberapa space, dan gue nggak suka aja gitu, kayak mubazir gitu. Ini gue tas carrier udah beli sekian liter tapi ada space yang kebuang dan nggak nggak kepake gitu karena gue salah packing trash bag. Karena kan trash bag ya gitu kan, lo harus kadang-kadang ya udah nih udah kelihatan bentuknya, lo masukin ini kayak ini udah nih kayaknya masih ada sisa gitu. Nah, dengan pakai dry bag ini itu gue bisa bikin istilahnya pondasi carrier gue. Nah, maksudnya apa pondasi? Jadi ketika ini biasanya barang-barang yang gue masukin dry bag itu adalah kayak baju, handuk, terus baju ganti ya maksud gue, terus kamera, lensa, dan udah sih itu aja kayaknya. Sama kupluk. Nah, gue masukin terus gue gulung. Nah, ini kan akan jadi bentuk ya, nanti ini akan menjadi bentuk semacam kotak lah, balok gitu kan. Nah, ini baru gue masukin ke dalam tas carrier gue paling dasar, sehingga itu udah ngebentuk suatu pondasi lah, suatu kerangka gitu. Udah nih yang paling bawah tuh udah pasti terpakai space-nya buat si dry bag ini. Nah, itu salah satu fungsi yang sebenarnya bukan fungsi utama dari dry bag ya, tapi fungsi yang gue dapetin kalau gue punya dry bag. Nah, ketika ya karena gue dry bag paling bawah, karena ya barang-barang yang gue masukin tuh biasanya nggak bakal sering diambil, jadi gue taruh paling bawah gitu. Nah, setelah itu baru gue masukin alat-alat yang boleh kena air. Kalau misalnya seumpama tas gue kehujanan, jadi gue masukin di atas si dry bag ini.
eh terus ya itu, jadi gua nggak perlu pakai, istilahnya nggak perlu pakai trash bag. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya, tapi Bim, kalau buat pondasi, buat kerangka gitu kan lu bisa pakai matras. Nah, itu yang nanti gue bahas di bagian matras angin versus matras biasa. Kalau lu pakai matras biasa lu bisa, tapi kalau pakai matras angin nggak bisa. Jadi gue kalau pakai matras angin itu nggak pakai matras biasa untuk bikin kerangka gitu. Jadi gue pakai, istilahnya ya, gue tetap pakai ini, dan ada untungnya juga sih menurut gue nggak pakai matras biasa dan lebih pakai matras angin. Nanti gue jelasin di video tentang matras angin dan matras biasa. Oke, untuk dry bag ini sebenarnya size-nya banyak gitu. Ini size 16 liter, jadi menurut gue ini gede ya. Awalnya sih kayak gede banget ya, soalnya gue waktu itu ngincernya cuma sekitar 6 liter atau 4 liter gitu, pokoknya kecil lah, atau bahkan 8 liter, kecil pokoknya, cuma mau masukin tas, baju ganti doang gitu, sama kalau bisa sama kupluk, kalau bisa juga sama kamera, tapi kayaknya susah gitu ya. Yang penting baju ganti dan kupluk lah gitu, karena itu penting banget. Kamera kan bisa diplastikin lah istilahnya gitu. Nah tapi pas gue beli ini adanya yang 16 liter, gue ya udah gue beli aja lah, yang penting daripada nggak ada gitu kan. Ternyata menurut gue 16 liter nih ya optimal gitu. Salah satu size yang menurut gue apa sih namanya, ini optimal lah, dan tepat lah gitu, perfect gitu, menurut gue perfect. Kenapa? Karena menurut gue ini nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga. Jadi kalau misalnya kegedean, atau misalnya lu barang lu nggak penuh gitu, lu bisa gulung sampai menyesuaikan sesuai isi dari benda, dari apa namanya, benda-benda yang lu masukin. Kemudian bisa ditrekin dan jadi tas jinjing. Oke. Dan kalau misalnya ada barang lain yang menurut lu, ini harus masuk, nggak boleh kena air, ya udah lu bisa nambahin masukin ke sini karena masih ada space gitu kan. Jadi menurut gue size 16 liter aman lah. Kalau lebih dari 16 liter kegedean, kurang dari 16 liter juga sebenarnya ya nggak masalah juga sih, cuma gue paling maksimal 16 liter lah kalau dry bag gitu. Dan fungsi selain itu apa ya, kayaknya udah sih. Yang penting pokoknya perlengkapan ganti baju ganti dan alat-alat yang tidak berkena air masukin sini, dah jadi satu tempat gitu. Jadi bisa membuat isolasi dari barang-barang yang kita inginkan tuh, yang penting itu bisa jadi punya tempat sendiri, punya terisolasi sendiri, dan aman dari lu misalnya tercecer dan lain sebagainya gitu. Oke. Jadi itu dry bag, dan ya lu bisa jadi tas tadi, ganti buat summit dan sebagainya. Itu pokoknya itu adalah dry bag, fungsi dry bag, dan ini kategorinya adalah opsional. Kalau lu punya bisa nambah benefit gitu. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Ada alternatif yang lain. Oke. Sekian video review perlengkapan naik gunung untuk pemula dari gua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.